yang dikorbankan oleh jamaah kami tertulis atas nama Muhammad Mustafa. Oh, itu ada namanya itu di paru-parunya sapi. Adalah salah satu pemberi korban pada tahun ini di RT 0201. Ini berada di paru-paru hati. Paru-paru hati, teman-teman. Sebagai bentuk penguatan, kami persilakan Bapak Yusman yang beliau langsung yang menseset daging sapi ini. Pada Yusman, Pak Yusman silakan. Oh, yang bagian nyeset juga ada ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orangnya. Saya melihat tulisan tersebut, ya saya melakukan ya, waktu adanya temuan tadi yang Oh, membetulkan ya, membenarkan. Oke, kita baca teman-teman ya, isinya seperti apa ini. Ini di sini ada keterangannya. Lagi viral. Ini 23 jam yang lalu, teman-teman. Heboh, warga Pondok Betung, Tangerang Selatan temukan paru sapi bertuliskan nama orang yang berkurban. Warga RT 2 RW 1 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan mendadak heboh dengan penemuan paru sapi bertuliskan nama orang yang berkurban. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM, Masjid Jami Al-Ikhlas, Dr. Kiai Haji Suhada, mengatakan awalnya kami menerima 15 ekor kambing dan 3 ekor sapi dari berbagai macam orang yang berkurban, katanya pada wartawan. Sabtu tanggal 7 bulan 6 2025 di halaman Masjid Jami Al-Ikhlas. Setelah dilaksanakan pemotongan 3 ekor sapi dan 15 ekor kambing berjalan lancar. Namun, pada saat penyesetan daging hewan kurban, ada salah satu dari panitia kami yang bernama Yusman menyampaikan bahwa ada kejadian aneh terkait dengan salah satu daging hewan kurban sapi, ujarnya. Ditemukan ada tulisan yang bernama salah satu pemberi hewan kurban. Saya pun kemudian mengecek, ternyata benar ada tulisan nama orang yang berkurban adalah Muhammad Mustafa bin Jalal Syahidi. Nama itu tertulis di paru-paru sapi. Anehnya, nama yang tertulis di paru sapi ini, beliau memberikan hewan kurban kambing bukan sapi, ungkapnya. Kemudian saya menyampaikan ini adalah sirrun min asrorillah dalam peristiwa hewan kurban. Menurut Ustadz Suhada, tidak mungkin ini buatan rekayasa manusia. Nama yang tertulis di daftar panitia penerima hewan kurban ditulis secara manual oleh panitia, kemudian nama pemberi hewan kurban itu digantungkan di leher masing-masing kurban. Ketika kami cocokkan antara tulisan dari panitia yang digantungkan di leher hewan kurban, tidak sama persis nama yang ditulis panitia dengan nama yang tertulis pada penemuan sapi ini sangat berbeda. Selama kami berkurban, baru tahun ini diberikan kemukjizatan, keajaiban di luar nalar akal sehat manusia. Ini merupakan ketulusan dan keikhlasan hati orang yang berkurban, tutupnya. Nah, itu teman-teman ya, seputar yang lagi heboh kemarin di Tangerang Selatan soal nama seseorang yang sudah tercantum di paru sapi. Nah, bagaimana saya khususnya sebagai praktisi ruqyah menyikapi ini, teman-teman. Kalau ustadznya ini yang bernama Suhada ini mengatakan sirrun min asrorillah, artinya rahasia di dalam rahasia Allah. Sebenarnya ini bukan rahasia di dalam rahasia Allah. Kenapa? Karena sudah kelihatan, sudah ditunjukkan banyak orang yang tahu, teman-temannya. Mungkin karena ada nama di dalam paru ini sudah ada di dalam, terus namanya masih di dalam lagi. Itu akhirnya dikatakan sirrun min asrorillah. Baik, kita lanjut kepada dari pandangan saya selaku praktisi ruqyah. Hal aneh seperti ini bisa saja terjadi, teman-teman, ketika Allah sudah berkehendak. Jangankan cuma tulisan yang ada di dalam sapi ya, yang ada di paru-paru sapi itu, di masa Nabiullah Sulaiman saja, istana Ratu Balkis aja itu bisa dipindah hanya sekejap mata. Tidak ada yang sulit. Hal seperti itu
saya meyakini ketika ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Cuma untuk yang kejadian di Tangerang Selatan, saya tidak bisa membenarkan mengatakan iya ataupun tidak. Karena di situ teman-teman ya sudah ada ustadznya, sudah ada warga, ya, sudah ada yang saksi yang melakukan tukang sesetnya Pak Yusman itu dan membetulkan bahwasanya memang benar ketika kami nyeset dagingnya tiba-tiba itu nama sudah ada di paru-paru. Coba, harusnya ini merupakan suatu kejadian yang benar apa adanya, kan seperti itu. Nah, tetapi teman-teman ada yang perlu kita harus garis bawahi ketika ini dilibatkan kami, siapapun ya, orang lain untuk menyikapi kejadian ini. Kenapa saya mengatakan ini bisa saja benar, bisa saja tidak, hoax? Karena ini sudah semula jadi, teman-teman. Jadi yang divideokan ini kan sudah ustadznya megang paru-paru, ada namanya. Nah, kita lihat juga namanya itu ya. Ini namanya mana tulisan anu ya, tulisan abjad. Mungkin kalau tulisan Arab masih agak identik lah, bahwasanya ini hal-hal yang di luar nalar. Tapi kan di sini tulisannya tulisan bahasa kita. Oke lah, anggaplah, katakanlah ini benar ya. Nah, cuma ini kan tidak dari proses awal, teman-teman. Nah, seandainya kalau ini dari proses awal, masih sapi dalam keadaan hidup, proses mau disembeli, nah itu disuting ya. Tidak ada jeda sampai akhirnya di situ terjadi pemotongan penyesetan ya, mulai dari kulit sampai daging. Nah, baru diangkat itu paru-paru. Nah, di situ ada nama. Mungkin itu kita tidak bisa membatahnya. Akal kita hanya mengatakan ya inilah kehendak Allah. Walaupun di zaman sekarang ini teman-teman sulit sekarang ini untuk membedakan mana yang memang itu hal keajaiban, mana itu sebenarnya rekayasa. Sulit di zaman sekarang. Tahu sendiri sekarang perkembangan AI. Kita aja lo ada mau di mana. Kalau dulu kita mau nyeting video saja, mengedit, itu masih kelihatan editannya. Sekarang dengan bantuan AI, ketika kalian itu mau membuat suatu video mau di daerah mana, itu nggak kelihatan. Editingnya itu udah kelihatan, seakan-akan itu murni. Nah, itu kalau dari pendapat saya. Nah, silakan teman-teman sendiri yang menyikapi tentang kejadian itu, apakah itu memang benar atau itu sebenarnya ada orang usil lah. Kan bisa saja ada orang usil, mungkin Pak Yusmannya itu jujur. Tapi kan ketika tukang nyeset ini kan tidak ada pemikiran bahwasanya akan ada tulisan. Ketika dia nyeset dikeluarkan, ditulis oleh orang usil, kan bisa saja itu juga terjadi, teman-teman. Yaitu dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.